Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Widianti dengan NIM 250201010695, kelas MJ212 dengan dosen pengampu Dr. Ratih Anggoro Wilis, SE, MM, CDMS, CPOD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Deret Berkala dan Peramalan. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian deret berkala dan komponen-komponennya, pengertian peramalan, beberapa metode peramalan, contoh perhitungan, serta mengukur kesalahan dalam suatu peramalan. Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat atau diamati berdasarkan urutan waktu tertentu. Waktu tersebut bisa berupa harian, bulanan, triwulan, maupun tahunan. Tujuan utama analisis deret berkala adalah untuk mengetahui pola pergerakan data pada masa lalu. Dengan mengetahui pola tersebut, kita dapat lebih memahami perilaku data dan menggunakannya sebagai dasar untuk melakukan peramalan di masa yang akan datang. Contohnya, data penjualan suatu toko setiap bulan, jumlah wisatawan setiap tahun, harga saham setiap hari, atau curah hujan setiap bulan. Jadi, sederhananya, deret berkala adalah data yang mempunyai unsur waktu di dalamnya. Selanjutnya, deret berkala memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama adalah tren. Tren merupakan kecenderungan pergerakan data dalam jangka panjang. Tren dapat menunjukkan kecenderungan naik atau relatif stabil. Kedua adalah musiman atau seasonal. Musiman merupakan pola yang berulang dalam periode tertentu, misalnya peningkatan penjualan pakaian menjelang hari raya atau peningkatan permintaan tertentu pada musim tertentu. Dan ketiga adalah siklus. Siklus merupakan pergerakan naik turun dalam jangka panjang, tetapi periodenya tidak tetap. Contohnya adalah siklus dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya keempat, irregular atau random. Komponen ini merupakan perubahan yang terjadi secara acak atau tidak terduga, misalnya akibat bencana alam atau kebijakan yang tiba-tiba. Jadi keempat komponen tersebut adalah tren, musiman, siklus, irregular atau random. Selanjutnya adalah pengertian peramalan atau forecasting. Peramalan merupakan proses perkiraan nilai suatu variabel di masa depan berdasarkan data historis atau pertimbangan lain yang relevan. Peramalan sangat penting karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Contohnya untuk menentukan jumlah produksi, mengatur persediaan, menyusun anggaran, maupun menentukan strategi bisnis. Secara umum, metode peramalan dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan pendapat opini ahli, sedangkan metode kuantitatif menggunakan data historis dan perhitungan matematis atau statistik. Dalam materi ini, kita akan lebih fokus pada metode peramalan kuantitatif. Ada 3 metode peramalan kuantitatif yang akan dibahas. Pertama adalah moving average atau rata-rata bergerak. Kedua adalah exponential smoothing atau pemulusan eksponensial. Dan yang ketiga adalah least square atau tren linear. Ketiga metode ini memiliki cara kerja yang berbeda. Moving average menggunakan rata-rata beberapa data terakhir. Exponential smoothing memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru. Sedangkan least square digunakan untuk menentukan garis tren berdasarkan data historis. Sekarang kita masuk ke metode pertama, yaitu moving average. Moving average adalah metode yang memperkirakan nilai periode berikutnya dengan cara menghitung rata-rata dari sejumlah data aktual terakhir. Disebut rata-rata bergerak karena setiap periode baru, data yang paling lama akan dikeluarkan dan data terbaru akan dimasukkan ke dalam perhitungan. Rumusnya adalah MA sama dengan jumlah data aktual
dibagi jumlah periode yang dirata-ratakan. Semakin besar nilai N, hasil peramalan akan semakin halus, tetapi respon terhadap perubahan terbaru menjadi lebih lambat. Sebaliknya, semakin kecil nilai N, peramalan akan lebih responsif terhadap perubahan terbaru. Metode ini cocok digunakan pada data yang tidak memiliki tren atau pola musiman yang kuat. Sekarang kita lihat contohnya. Data penjualan dari bulan Januari sampai Juni adalah 120, 130, 150, 145, dan 160 unit. Kita diminta menghitung peramalan menggunakan moving average 3 bulan atau MA3. Untuk bulan April menggunakan data Januari, Februari, dan Maret. Jadi perhitungannya adalah 120 ditambah 135 ditambah 130 kemudian dibagi 3. Hasilnya adalah 128,33 unit. Untuk bulan Mei kita menggunakan data Februari, Maret, dan April. Hasilnya adalah 138,33 unit. Untuk bulan Juni hasilnya adalah 141,67 unit. Kemudian untuk meramalkan bulan Juli, kita menggunakan data April, Mei, dan Juni. Perhitungannya adalah 150 ditambah 145 ditambah 160 dibagi 3. Hasilnya adalah 151,67 unit, atau jika dibulatkan menjadi sekitar 152 unit. Jadi peramalan penjualan bulan Juli adalah sekitar 152 unit. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu exponential smoothing. Metode ini memberikan bobot yang lebih besar kepada data terbaru. Bobot tersebut ditentukan menggunakan konstanta pemulusan atau alfa, yang nilainya berada antara 0 sampai 1. Rumusnya adalah F T tambah 1 sama dengan alfa dikali X T ditambah 1 dikurangi alfa dikali F T. Artinya, ramalan periode berikutnya berasal dari data aktual terbaru dan ramalan sebelumnya. Jika nilai alfa mendekati 1, hasil peramalan akan lebih responsif terhadap perubahan data terbaru. Sedangkan jika alfa mendekati 0, hasil peramalan akan lebih halus dan tidak terlalu responsif terhadap perubahan terbaru. Contoh soal ini, data permintaan bulan pertama sampai keempat adalah 100, 110, 120, dan 115 unit. Nilai alfa yang digunakan adalah 0,2, sedangkan ramalan awal adalah 100. Dengan menggunakan rumus exponential smoothing, kita mendapatkan ramalan bulan kedua sebesar 100, kemudian ramalan bulan ketiga sebesar 102, ramalan bulan keempat sebesar 105,60, dan untuk bulan kelima kita memperoleh hasil 107,48 unit. Jika dibulatkan maka ramalan permintaan bulan kelima adalah sekitar 107 unit. Metode berikutnya adalah least square atau trend linear. Metode least square digunakan untuk mencari garis trend linear yang paling sesuai dengan data historis. Persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah BX. Tujuan metode ini adalah mencari garis yang meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan antara data aktual dan garis tren. Dalam metode ini, X merupakan kode waktu. Untuk data berjumlah ganjil, kode X dapat menggunakan nilai seperti -2, -1, 0, 1, dan 2. Tujuannya adalah agar jumlah X sama dengan 0 sehingga perhitungannya menjadi lebih sederhana. Metode least square cocok digunakan pada data yang menunjukkan kecenderungan tren naik atau turun secara konsisten. Sekarang kita lihat contoh perhitungannya. Data penjualan tahun 2019 sampai 2023 adalah 50, 55, 58, 62, dan 60 juta rupiah. Kode X yang digunakan adalah -2, -1, 0, 1, dan 2. Dari perhitungan yang diperoleh, jumlah Y sebesar 290 dan jumlah X kuadrat sebesar 10. Kemudian nilai A dihitung dengan rumus jumlah Y dibagi N. Jadi,
290 dibagi 5 hasilnya 58. Selanjutnya nilai B adalah jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat. Hasilnya adalah 37 dibagi 10 yaitu 3,7. Maka persamaan trennya adalah Y sama dengan 58 ditambah 3,7X. Untuk meramalkan penjualan tahun 2024, nilai X adalah 3, maka Y sama dengan 58 ditambah 3,7 dikali 3. Hasilnya adalah 69,1 juta rupiah. Jadi ramalan penjualan tahun 2024 adalah sekitar 6,1 juta. Setelah melakukan peramalan, kita juga perlu mengetahui seberapa akurat hasil peramalan tersebut. Ada 3 ukuran kesalahan yang dibahas. Pertama adalah MAD atau Mean Absolute Deviation, yaitu rata-rata nilai absolut kesalahan. Kedua adalah MSE atau Mean Square Error, yaitu rata-rata kuadrat kesalahan. Ketiga adalah MAPE atau Mean Absolute Percentage Error, yaitu rata-rata persentase kesalahan absolut. Prinsipnya semakin kecil nilai MAD atau MSE atau MAPE, maka semakin baik atau semakin akurat metode peramalan tersebut. Pada contoh ini digunakan hasil peramalan moving average 3 bulan untuk April, Mei, dan Juni. Dari perhitungan diperoleh jumlah kesalahan absolut sebesar 46,67, sehingga MAD adalah 46,67 dibagi 3, yaitu 15,56. Kemudian jumlah kuadrat kesalahan adalah 850,1. Setelah dibagi 3 diperoleh MSE sebesar 283,4. Untuk MAPE diperoleh hasil sebesar 10,17%. Nilai MAPE sekitar 10,17% menunjukkan bahwa tingkat kesalahan peramalan tergolong cukup baik karena berada di bawah 20%. Sebagai kesimpulan, deret berkala merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu dan memiliki pola tertentu. Peramalan digunakan untuk memperkirakan nilai di masa depan dengan memanfaatkan pola dari data tersebut. Moving average atau exponential smoothing lebih sesuai untuk data yang tidak memiliki tren kuat, sedangkan least square lebih cocok digunakan pada data yang memiliki tren. Untuk mengetahui tingkat akurasi peramalan, kita dapat menggunakan MAD, MSE, atau MAPE. Semakin kecil nilai kesalahan yang diperoleh, maka semakin baik hasil peramalannya. Demikian presentasi saya mengenai deret berkala dan peramalan. Terima kasih atas perhatian Ibu Ratih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.